Sebab dengan apa kami balas setiap perbuatan-Mu Tuhan.
Sebab tiada tertandingi setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami, Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Kau begitu baik buat setiap kami. Kita mau naikkan pujian ini sama-sama. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu dengan
Kita mau katakan lagu ini lebih indah lagi. Dengan apa kan ku balas biar setiap pujian kita pagi ini segala kebaikan hanya untuk menyembah Engkau Tuhan. segenap hatiku. Kami mau menyembah Engkau Yesus. Begitu besar setiap kasih-Mu kepada kami Yesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Lebih indah lagi katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Tuhan. Selamanya Tuhan. Selamanya. Selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan di tempat ini. Benar Tuhan, dengan apakah kami balas setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Yesus. Pagi ini kami datang, Ya Yesus. kami mau menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Biar setiap hati kami yang datang pagi Terima ini, kasih Tuhan. tujuan kami cuma satu, hanya untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Sebenarnya kami siap, kamu mau menarik, kami mau melompat hanya untuk Engkau Amin. Yesus. Haleluya. Yang siap memuji nama Tuhan pagi ini katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, shalom. Ada sukacita pagi ini. Amin. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau katakan hanya Yesus sahabat kita di hidup kita. Amin. Ya. Kita mau sama-sama katakan hidup yang kupilih
Walau 1000 rebah Tuhan di sisiku, Iya. Kau penolong kami Tuhan. Yes. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun Kami hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. kita katakan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kaki, takkan ku goyah. Sebab Yesus, beri kemuliaan buat Dia yang menguatkan kita. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Yes, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolong, Kau tetap penolongku. walau 10.000 rebah di kananku, takkan walau 1000 rebah, Kau tetaplah. Mungkin kita lagi dalam perjalanan yang gak enak, tapi Tuhan bilang penolong yang sempurna itu Dia. Walau kiri kanan kita banyak yang melawan kita, Dia berjanji kita nggak pernah goyah. Sebab Dia yang menolong kita, menopang kita, bahkan Dia memegang tangan kita nggak pernah lepas. Takkan ku goyah, sebab Yesus. Oh, katakan walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah. Oh, Kaulah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Sebab Tuhan sekali lagi, walau 1000 rebah,
melebihi pikiran kita. Aku sembah, aku Yosua 1 berkata, setelah Musa meninggal, Yosua menggantikannya. Yes. Tapi Yosua yang dia takut, dia gemetar. Padahal dia pernah ikut Musa. Amin. Dia tahu bagaimana berperang, dia tahu bagaimana mental yang kuat. Tapi ketika dia ditunjuk Tuhan, dia takut, dia gentar. Tuhan selalu bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Amin. Kalau saat kau gentar, saat kau takut, ingat firman ini. Iya. Tuhan menguatkanmu, Tuhan memberikanmu keberanian. Amin. Tapi Tuhan menyertai engkau selama-lamanya. Terima kasih. Selama-lamanya Tuhan menyertai engkau. Terima kasih. Amin. Tuhan. Amin. Wow. Ketika Tuhan menyertai, lihat di pasal berikutnya. Amin. Di tangan Yosua tembok Yeriko runtuh. Amin. Amin. Karena ada penyertaan Tuhan. Ya, terima kasih ya Tuhan. Apapun tembok saat ini, apapun yang menghalangi, Amin. apapun kekhawatiran kita, apapun kegentaran kita, ingat Tuhan menyertai kita. Yes. Boleh bawa kesempatan pagi ini kita Bapak Ibu semua, kita menyembah Tuhan lebih lagi. Amin. Kita menyembah Tuhan lebih lagi. Ya Tuhan. Oh, haleluya. Kau tak pernah tinggalkanku. Kau yang menyertai. Di tanganmu aku menang. Di tanganmu hidupku berarti. Jangan lihat yang di depan ini. Kita nggak tampil, tapi Tuhan ingin memenuhi setiap kita pagi ini. Haleluya. Rasakan aja hadirat Tuhan. Fokus sama Tuhan pagi ini. Fokus. Fokus aja. Yes. Yes. Haleluya. Firman-Nya terus berkata, kuatkan dan teguhkanlah. Kuatkan. Kuatkan dan teguhkanlah. Karena Yesus menyertai kita. Ku takkan gentar, ku takkan takut pada situasi apapun. Engkau tetap bersamaku, Engkau tetap menjagaku. Pikiranku, ku ingin perbaharui, dengan akal budi yang Kau berikan, pembaruan pikiran kami. Yes, haleluya, haleluya, haleluya. Jangan keraskan hatimu, pikiranmu itu bukan pikirannya Tuhan. Setiap apapun yang terjadi kita jalani aja. Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Jangan keraskan hatimu. Tuhan mau berkarya lebih lagi. Semua masa depanku di tangan-Mu Tuhan. Setiap apapun yang kami lakukan, kami ingin melakukan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Haleluya. Kau sembah, Amin Tuhan. Kau ku sembah,
semua jemaat kita nyanyikan. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Jemaat nyanyikan pujian. Kau ku sembah. Oh, Kau ku sembah. Oh Tuhan, kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, kau ku sembah. Oh, kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh, kau ku sembah. Oh, oh Tuhan, kau ku sembah. Oh Tuhan, kau ku sembah. Yes. Serukan, kau ku sembah. Yesus. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kami sembah nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak disembah. Engkau layak ditinggikan. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kira mana. Kira mana sama. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Sungguh Tuhan, Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami tinggikan. iya Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Engkau ada di tempat ini Tuhan. Iya Yesus. Dan waktunya Engkau akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Amin. Tuhan, biarlah Engkau berbicara dengan bahasa yang kami mengerti Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkau bisa berbicara dan kami bisa mendengar Tuhan. Amin. Engkau menyampaikan rema-Mu. Iya, Engkau Tuhan. menyampaikan apa yang kami perlu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima Tuhan. kasih. Urapi Terima kasih, Tuhan. aku Tuhan, kuasai lidah, mulut, bibirku, hati, pikiran, perasaanku. Iya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, Dalam nama kami Yesus. mengucap syukur dan kami kembalikan Terima segala kasih, ya kemuliaan Tuhan. bagi Tuhan. Iya Yesus. Semua yang percaya dan siap menerima firman Tuhan, katakan Amin. amin. Haleluya.
Terpujilah nama Tuhan Yesus yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiri di tempat ini. Terima kasih buat Bapak Gembala, Pak Devlin, dan Ibu Gembala, Ibu Vika ya. Jadi adalah sebuah kehormatan, kepercayaan yang Tuhan berikan. Saya bisa berdiri di tempat ini. Saya tidak akan berkhotbah, tetapi saya akan sharing, saya akan berbagi ya. Apa yang saya dapat dari Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan kepada saya. Itu yang akan saya bagikan dan saya percaya Tuhan akan lakukan sesuatu pagi ini. Nah, saya mengenal Pak Devlin ya, cukup lama, dari tahun 2007 ya. Mungkin 2007 ya, 2007, jadi cukup lama. Dan sebenarnya ini ada rahasia. Waktu itu saya sebenarnya jauh dari Tuhan. Ya, saya sedang lari dari Tuhan. Saya tidak mau, bahkan saya sempat tidak percaya sama hamba Tuhan. Ya, ini sedikit saya cerita. Jadi kehidupan saya ini dipenuhi oleh up and down ya. Naik turun, naik turun. Ada yang seperti saya? Banyak ya. Ya, kita semua lemah tanpa Tuhan. Jadi saya mulai kecil saya sudah mengenal Tuhan, saya dibawa bertumbuh di sekolah minggu. Mami Anneke ya, Mami Anneke. Nah, saya lama sekali di Mami Anneke dan saya bertumbuh di sana. Setelah saya pindah ke Tulungagung, dari SD saya hilang lagi. Nah, SMP saya enggak ke gereja, saya enggak melayani Tuhan. Sampai mendekati SMA, saya baru menyerahkan diri kepada Tuhan melalui KKR ya di Tulungagung. Dan Tuhan panggil saya. Sejak itu saya pindah ke Surabaya tahun 91 sampai 2006. Itu saya melayani dengan aktif ya di gerejanya Mami An ya. Di GPIM Shekinah Glory. Dan Mami An ini sudah seperti mama saya, sudah seperti mami saya. Ya, dan saya bertumbuh di sana. Tetapi ada satu hal yang terjadi. Di saat saya merasa iman saya kuat, 2005 anak saya lahir dan istri saya sebenarnya divonis dokter sudah tidak ada. Istri saya sudah pamit. Ya. Oh ya, saya perkenalan ya, nama saya Agus Jinhan. Banyak yang sudah mengenal saya. Nah, saya Agus menikah dengan Agus. Ya. Bukan pria tapi Agusnya ya. Istri saya namanya Irene Agustina. Ya. Jadi Agus menikah dengan Agus ya. Nah, waktu itu saya sudah pamitan, Pak, saya mau pamit pulang. Maafkan ya, titip anak-anak. Wah, saya sepertinya kuat ya. Saya berdoa, dokter saya tenangkan, suster saya tenangkan, mertua saya nangis saya tenangkan. Oh, kurang apa iman saya? Iya. Setelah itu istri saya terselamatkan dan saya sepertinya punya iman yang power ya, yang powerful begitu ya. 2005 saya punya iman yang powerful, 2006 saya jatuh. Karena saya tidak bisa jaga hati, saya kecewa dengan seseorang dan kecewa itu membuat saya memutuskan untuk tidak melayani Tuhan. Saya vakum dulu. Nah, ini keputusan yang salah. Dan saya pelan tapi pasti saya jauh dari Tuhan. Semua enggak tahu. Pak Devlin enggak tahu ya. Kalau saya jauh dari Tuhan. Semua enggak tahu. Hati saya jauh dari Tuhan dan saya tidak mengandalkan Tuhan lagi. Semua enggak tahu. Tapi ada satu kejadian, istri dan anak-anak saya merasa dan dia bersama-sama dengan anak-anak saya, waktu itu anak-anak saya yang pertama yang Kesia itu masih umur 9, yang Rachel umur 7 tahun, yang Joshua masih umur 5 tahun waktu itu. Setiap hari, hampir setiap hari membaca Mazmur 23. Ada yang enggak tahu Mazmur 23? Semua tahu ya? Mazmur 23, kita sering mendengar itu.
tetapi itu diucapkan berulang kali bahkan setiap hari 4 tahun. Dari 2008, 2009, 2010, 2011. Tuhan adalah gembalaku. Dan kata-kataku diganti Papa. Tuhan adalah gembala Papa. Takkan kekurangan Papa. Saya tanya sama istri saya, kenapa kok Mazmur 23 yang kamu ucapkan ini ya, ajak anak-anak ini. Karena istri saya merasa bahwa suaminya sedang tersesat. Seperti domba yang tersesat, tidak tahu kemana. Tapi Tuhan memang gembala yang baik. Tuhan membawa saya kembali. Dari tahun 2011 itu bahkan anak dan istri saya sudah berhenti untuk membaca Mazmur 23 ini. Tapi Tuhan tetap bekerja. Dia gembala yang baik. Dia mencari domba yang tersesat. Dia mencari domba yang nakal. Saya ditemukan. Saya dibawa pulang. Dan yang luar biasa adalah tahun 2021, berarti 10 tahun kemudian, Tuhan berbicara kepada saya, Mazmur Gembala ini, Mazmur 23 ini, dengan begitu kuat. Dan saya menyampaikan beberapa sharing ke teman, ke komunitas-komunitas, dan saya enggak ingat yang terjadi tahun sebelumnya. Dan Tuhan suatu ketika Tuhan ingatkan saya, kamu ingat enggak? Mazmur 23 ini yang dibacakan sama istri dan anak-anakmu setiap hari selama 4 tahun. Di situ saya menangis, saya sungguh bersyukur Tuhan tidak membuang saya. Saya sungguh bersyukur. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau hari ini ada suami yang berdoa untuk istri, ada istri yang berdoa untuk suami, ada orang tua yang berdoa untuk anaknya, ada anak yang berdoa untuk orang tuanya. Terus berdoa, terus perkatakan firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itu yang akan mengerjakan apa yang manusia tidak bisa lakukan. Tuhan akan lakukan. Seperti dalam kehidupan saya. Nah, berbicara tentang Mazmur 23 ini, saya ini minta. Oh, ini ya. Ini kan kehidupannya Raja Daud ya, kita semua tahu bahwa mungkin Bapak Ibu Saudara sudah sering mendengar, sudah sering membaca, sudah sering mendengar cerita tentang ini. Tetapi saya percaya bahwa pagi ini ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau katakan kepada kita semua. Nah ini, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Gambarnya lucu ya, itu domba yang digendong itu saya. Ya, tetapi juga Bapak Ibu dan Saudara, domba yang digendong itu. Karena di sini dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Ku itu berbicara ku, pribadi ya, ku. Tuhan adalah gembalaku. Nah, saya akan mencoba mengajak ya Bapak Ibu Saudara untuk melihat biografinya Raja Daud. Karena yang dapat ini kan Daud ya. Jadi kita akan melihat biografinya Raja Daud. Nah, next. Yang pertama kita akan lihat dengan cepat ya. Daud bertumbuh sebagai gembala domba ayahnya. Daud anak yang tidak diperhitungkan di keluarga itu. Bahkan waktu Samuel mengurapi, masih ada enggak anakmu lain? Gitu. Terus bisa ngomong, oh masih ada yang bungsu. Enggak disebut Daud, tetapi yang bungsu sedang mengembalakan kambing domba. Daud tidak diperhitungkan oleh keluarganya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau merasa tidak diperhitungkan oleh keluarga, jangan kaget, jangan heran. Tuhan punya rencana yang baik. Dan setelah itu Daud diurapi menjadi raja, terus Daud mengalahkan Goliat. Ceritanya tahu ya, Daud mengalahkan Goliat.
Nah, setelah itu terjadi, Daud dikejar-kejar oleh Saul. Kenapa Daud dikejar-kejar oleh Saul? Karena Saul itu iri. Dan iri itu diizinkan Tuhan. Saul mendengki kepada Daud. Dan Daud mengalami ketakutan. Daud lari karena takut dibunuh. Dan Daud ini sampai pura-pura sakit ingatan. Pura-pura gila. Ya, Alkitab menulis dia menggores-gores pintu gerbang sambil membiarkan ludahnya meleleh di janggutnya. Ya, bagaimana mungkin seorang yang mengalahkan Goliat berlaku seperti itu ya? Tapi itu ketakutan yang dialami Daud. Dan setelah itu Daud lari ke Gua Adulam. Dan di Gua Adulam ini Daud dipulihkan. Daud dipulihkan Tuhan, bahkan di Gua Adulam ini berkumpul orang yang sakit hati, dikejar-kejar piutang, yang kecewa, putus asa, dibangkitkan bersama-sama dengan Daud. Dan muncullah pahlawan-pahlawan Daud. Dan setelah itu, singkat cerita, Saul mati dan Daud menjadi Raja Yehuda. Bahkan lanjut menjadi Raja Israel. Daud mengalami Tuhan ya, luar biasa ya. Nah, kira-kira kalau Daud mengalami Tuhan seperti itu, kira-kira bisa jatuh enggak? Jatuh. Itu gambaran saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tanpa Tuhan, pengalaman apapun yang kita sudah alami, kita rawan jatuh. Setelah itu Daud jatuh dalam dosa, perzinahan dan pembunuhan ya. Dosa yang sangat kejam di mata Tuhan. Nah, next ya. Daud ini setelah melakukan kesalahan, tidak sadar loh kalau Daud bersalah. Sampai beberapa bulan, mungkin sampai kehamilannya Batseba ini membesar ya. Tidak sadar kalau Daud ini salah. Tidak sadar apa pura-pura tidak sadar ya. Saya juga tidak tahu. Tapi Tuhan baik. Tuhan yang mencari Daud. Lewat Nabi Nathan, Tuhan mengingatkan Daud akan kesalahan dan dosanya. Dan di sini Daud menyesal akan segala kesalahannya. Daud bertobat. Nah, untuk kesalahan ini Daud mengalami konsekuensi hukuman. Firman Tuhan mengatakan, malapetaka yang datang akan menimpa engkau dari keluargamu. Dan setelah itu Daud dikejar-kejar Absalom ya. Daud ketakutan dikejar Absalom, sama dengan waktu dikejar Saul. Nah, setelah itu Absalom mati, Daud menjadi raja lagi. Nah, semakin berkuasa, kekuasaannya semakin besar. Dan kembali Daud melakukan kesalahan. Kesalahan Daud adalah kesombongan. Karena dia merasa bahwa, wah aku ini hebat ya. Sudah ini dikalahkan, wah rakyatku semakin banyak. Suatu ketika Daud menyuruh Yoab untuk mengadakan sensus. Hitung rakyatku, hitung. Dan itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Tetapi kali ini Daud menyadari kesalahannya. Daud langsung sadar. Dan saat diperhadapkan 3 pilihan hukuman, next ya. 3 pilihan hukuman itu, yang pertama adalah 3 tahun kelaparan. Yang kedua adalah 3 bulan dikejar-kejar oleh musuh. Dan yang selanjutnya, yang ketiga adalah 3 hari penyakit sampar. Katanya Tuhan, kamu pilih hukuman yang mana? Tetapi firman Tuhan menulis, Daud berkata kepada Tuhan, biar aku jatuh ke tangan Tuhan yang penuh belas kasihan. Jangan aku jatuh ke tangan manusia. Dan akhirnya Tuhan mengizinkan untuk penyakit sampar itu terjadi. Dan melalui Nabi Gad, Tuhan menyampaikan kepada Daud untuk mendirikan mezbah. Dan setelah itu dipulihkan ya. Dipulihkan dan seterusnya
Daud menjadi pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan. Bahkan ada yang menulis ya, memberikan gelar bahwa man after God's own heart. Jadi luar biasa ya, tetapi perjalanannya Daud seperti itu. Dan saya percaya bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara akan punya perjalanan seperti ini. Karena gembala itu sama. Gembalanya Daud adalah gembala kita semua. Gembalaku, katanya Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur 23. Nah, ada pertanyaan ya. Waktu itu hati saya bertanya kepada Tuhan. Sepertinya seperti usil, saya percaya bahwa itu bukan satu kebetulan. Karena saya bertanya dalam hati gini, kapan ya Mazmur ini diberikan kepada Daud ya? Kapan diberikan? Dan Tuhan memberikan pengertian kepada saya. Jadi Bapak Ibu boleh setuju, boleh tidak, karena saya tadi ngomong bahwa ini adalah apa yang saya alami bersama Tuhan gitu ya. Waktu Daud dikejar-kejar oleh Absalom, saat itulah Tuhan meneguhkan Mazmur 23 ini. Karena apa? Karena waktu itu dikejar-kejar Absalom, Daud lari ke padang gurun, Alkitab menulis Daud naik ke Bukit Zaitun dengan pengikutnya, bahkan tidak berkasut ya, jadi dalam kondisi berkabung. Dan saat itu Tuhan memberikan Mazmur ini. Coba direnungkan sebentar ya kita sama-sama. Waktu itu Daud dikejar-kejar Absalom dalam kondisi ketakutan karena mau dibunuh, dan Daud tidak tahu apa yang akan terjadi. Berikutnya Daud tidak tahu apa yang terjadi. Apakah akan dibunuh atau apa, Daud tidak tahu. Dalam kondisi yang ketakutan seperti itu, Tuhan memberikan inspirasi kepada Daud. Supaya Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Bagaimana mungkin kondisi Daud ini dalam kondisi kesesakan, dalam kondisi putus asa, bagaimana mungkin bisa mengatakan seperti itu? Saya percaya bukan karena hebatnya Daud, tetapi karena Tuhan yang memberikan inspirasi itu. Karena Tuhan yang begitu mengasihi Daud, sehingga Daud memperoleh pengertian ini ya. Bapak Ibu, saudara yang sekarang mengalami banyak hal, mungkin tidak cocok mengatakan Mazmur 23, justru sebaliknya. Saat ini adalah paling cocok untuk mengatakan ini. Kita masuk Mazmur 23 ayat 1. Next. Nah ini. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mari kita fokus di sini. Tuhan adalah. Bersama-sama katakan bersama saya, Tuhan adalah. Ya, bukan yang lain. Tuhan adalah. Ya. Tuhan pribadi yang maha besar, yang maha kuasa, yang maha segalanya, pencipta semesta alam, langit dan bumi. Tetapi Tuhan yang penuh belas kasihan dan kemurahan adalah. Jangan salah fokus. Katakan sebelahmu, jangan salah fokus. Ya, jangan salah fokus ya. Karena kalau salah fokus kita bisa kekayaan adalah. Oh, bisa ya. Kesehatan adalah. Karena banyak orang yang sakit berdoa untuk minta kesembuhan tetapi tidak sembuh dan akhirnya dipanggil Tuhan. Tapi mau fokus Tuhan adalah. Di sini next. Gembalaku, gembala yang baik secara umum, tetapi secara spesifik, secara pribadi adalah gembalaku,
Luar biasa Tuhan ini. Pencipta semesta alam langit dan bumi yang penuh dengan belas kasihan menjadi gembalaku. Ini sungguh berita yang luar biasa. Kenapa Tuhan menggunakan analogi domba dan gembala? Karena Daud adalah gembala, domba ayahnya, hari-harinya dijalani sebagai gembala. Dia sangat mengerti arti seorang gembala. Nah, saya membaca terjemahan bahasa aslinya, itu artinya memelihara, menyelamatkan, melindungi. Itu tugas seorang gembala. Dan Tuhan berbicara kepada Daud dengan bahasa yang Daud mengerti. Arti yang sebenarnya tentang gembala. Next. Takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku ini artinya sangat luas ya. Bukan hanya takkan kekurangan aku, pekerjaanku baik-baik, keluargaku baik-baik, semuanya baik-baik. Pasti, karena Tuhan yang menjamin. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan memberikan rasa cukup, mencukupkan bukan hanya kebutuhan jasmani, tetapi juga rohani. Kelimpahan kebutuhan ini yang utama karena berhubungan dengan roh, jiwa, dan tubuh. Buktinya kita akan lihat. Next. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kalau kita dituntun ke jalan yang benar, itu oleh karena namanya. Terjemahan lain mengatakan sesuai dengan janjinya. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ini saya mendapati 3 R ya. Nanti supaya mudah diingat, Bapak Ibu Saudara. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau itu berbicara tentang rest. Rest itu jiwa kita beristirahat bersama Tuhan. Dia membimbingku ke air yang tenang, itu berbicara refresh. Dia menyegarkan jiwaku. Dan yang ketiga, dia menyegarkan jiwaku itu berbicara restore. Bukan hanya membuat jiwa istirahat, menyegarkan jiwa, tetapi memulihkan jiwa. Restore, rest, refresh, and restore. Ingat-ingat gampang ya, rest, refresh, and restore. Hari-hari ini sangat gaul ya dengan bahasa healing. Ya, healing ada yang saya juga baru mengikuti ya, healing ya, healing, self healing ya. Ini sebenarnya self healing yang sebenarnya. Self healing sebenarnya adalah ini. Saat kita datang kepada gembala yang baik itu, Tuhan membuat jiwa kita beristirahat, jiwa kita disegarkan, dan jiwa kita dipulihkan. Apapun yang kita alami, goncangan boleh terjadi, semua boleh terjadi, tetapi Tuhan gembala yang baik itu memegang jiwa kita aman. Next. Nah ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ini luar biasa saya dapat pengertian dari Tuhan ya. Kenapa kok Daud menulis ini? Karena Daud mengalami lembah kekelaman itu judulnya 2 kali ya. Tadi saya sudah bacakan biografinya Daud. Yang pertama, waktu dikejar-kejar Saul, Daud ketakutan dan Daud lari. Itu lembah kekelaman yang dialami Daud. Karena Tuhan izinkan. Mungkin tes ya. Daud belum bersalah. Tetapi yang kedua, waktu Daud lari dari Absalom, itu karena kesalahannya Daud. Jadi di sini Tuhan mau ingatkan kepada Daud, waktu Daud tadi lari dari Absalom, apapun kesalahanmu,
bukan tidak penting kesalahannya, tetapi yang lebih penting adalah engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya beberapa kali mengalami hal ini, lembah kekelaman. Kita semua mempunyai lembah kekelaman yang masing-masing. Dan coba tanya, lembah kekelaman ini karena apa Tuhan? Karena apa? Apakah Tuhan mengizinkan ini ujian atau karena konsekuensi hukuman yang Tuhan lakukan? Tetapi yang terpenting adalah gembala yang baik itu menghibur dengan gada dan tongkat. Gada ini, yang sebelah sini tongkat ya. Tongkat ini kalau dombanya nakal, domba ini punya identik dengan gampang tersesat. Nah, domba ini kalau tersesat digantol sama tongkat ini ya. Ayo balik gitu ya. Ayo balik. Nah, gada ini kalau ada musuh gembala ini pakai gada. Jadi berbicara tentang dua hal ini. Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu Saudara, apapun yang dialami, gembala yang baik itu tahu yang terbaik. Kalaupun kita salah, kita pasti dikasih tahu. Dan ada anugerah untuk membawa kita kembali. Next. Ayat kelima. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Tuhan tidak membiarkan iblis mengintimidasi Daud akan kesalahan masa lalu. Tuhan mengasihi, menerima, membenarkan. Ini yang dilakukan kepada kita semua. Kesalahan masa lalu bukan tidak penting. Tetapi saat Tuhan mati di kayu salib, Tuhan sudah menghapus semua kesalahan kita. Engkau mengurapi pialaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Bahkan Tuhan mengurapi hidup Daud, sehingga pengurapan itu melimpah. Hidup Daud yang sudah diubah menjadi berkat bagi banyak orang. Awalnya Mazmur 23 ini menjadi kekuatan buat Daud dan pengikut-pengikutnya. Tetapi sampai hari ini, Mazmur ini banyak memberkati banyak orang di seluruh dunia. Bahkan hari ini memberkati kita semua. Next. Mazmur 23 yang ayat ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini yang luar biasa ya, goalnya, finishnya. Gembala yang baik itu akan membawa setiap kita pribadi menuju ini. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Itu bahasa aslinya bukan mengikuti ya, tapi mengejar. Mengejar kebajikan dan kemurahan. Sekarang apakah definisi kebajikan dan kemurahan Tuhan? Setiap kita bisa punya definisi yang masing-masing ya, kebajikan dan kemurahan Tuhan. Kebajikan kemurahan Tuhan itu, oh pekerjaanku diberkati, omsetnya bagus, pekerjaannya lancar, semuanya sehat, oke. Ya. Apalagi yang lain? Kemurahan Tuhan itu. Di sini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat apa hubungan Daud waktu naik ke Bukit Zaitun dengan hubungan Tuhan Yesus waktu naik ke Bukit Zaitun. Next. 2 Samuel 15 ayat 30. Di situ ditulis, Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masing-masing berselubung kepalanya dan mereka mendaki sambil menangis. Ini kondisi Daud. Waktu Daud mendapat pengertian Mazmur 23, ini kondisi Daud. Karena bukan kebetulan kalau ditulis Bukit Zaitun ya. Bukit Zaitun itu pegunungan Bukit Zaitun yang begitu luas,
begitu luas ya. Jadi tidak sama ini Bukit Zaitun, tapi di sini juga Bukit Zaitun gitu ya. Seperti pegunungan Himalaya gitu ya. Jadi luas. Waktu Daud mendaki di Bukit Zaitun dengan tertekan, mungkin Daud merasa bersalah. Waduh, karena dosaku, karena kesalahanku. Tetapi Tuhan meneguhkan Daud dengan Mazmur Gembala itu. Dan kita lihat hubungannya dengan apa yang Yesus alami. Next. Matius 26 ayat 30 sampai 31. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Sama ya, Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh, memukul gembala, dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Bukankah itu yang terjadi saat Yesus ditangkap, murid-muridnya lari semua, domba-dombanya lari semua, tercerai-berai. Tetapi gembala yang baik itu sangat baik. Setelah bangkit, gembala yang baik itu mendatangi satu persatu muridnya untuk memulihkan murid-muridnya. Next. Nah, ini yang tertulis Zakaria 13 ayat 7. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai, aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Sudah ditulis di dalam firman Tuhan dan itu digenapi dalam kehidupan Yesus. Next. Yohanes 10 ayat 11. Ini yang dilakukan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik itu. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 14 dan 15. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Bapak Ibu Saudara, waktu Daud naik ke Bukit Zaitun, Daud dikuatkan oleh gembala yang baik itu. Daud mendapat kekuatan yang baru karena Tuhan berbicara banyak kepada Daud tentang kasih-Nya kepada Daud. Tetapi waktu Yesus naik ke Bukit Zaitun, Yesus sebagai gembala yang baik itu siap menyerahkan nyawanya, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Inilah kebajikan dan kemurahan Tuhan yang sesungguhnya. Kebajikan dan kemurahan Tuhan yang sesungguhnya dimulai dari waktu Yesus berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Kebajikan dan kemurahan Tuhan full diterima oleh kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang menjadikan Tuhan sebagai gembalaku yang baik. Selanjutnya, Tuhan gembala yang baik itu menjaga hati, pikiran, perasaan kita semua, sehingga kita semua belajar memiliki hati, pikiran, perasaan Kristus. Dan ini yang membuat saya terharu waktu setelah itu Tuhan ngomong sama saya, nanti kamu akan punya cerita seperti ceritanya Daud. Itu yang buat saya tidak tahan. Kita semua nanti akan punya cerita masing-masing, jangan dibandingkan. Kita akan punya cerita seperti ceritanya Daud. Tadi kita sudah baca, kita sudah belajar, Daud berulang kali jatuh bangun. Tetapi pada akhirnya Daud menjadi pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan. Daud menjadi serupa dengan ukuran Tuhan ya. Dan itu yang akan dilakukan Tuhan. Buat saya Bapak Ibu Saudara, gembala yang baik itu tidak akan pernah gagal membawa kita menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan. Saya ulangi, gembala yang baik itu tidak akan pernah gagal membawa kita semakin dekat, menjadi pribadi yang semakin dekat dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan,
Tuhan Yesus memberkati. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku tetap percaya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku tetap percaya, tetap percaya. Tanpa di hidupku, aku tetap percaya, tetap percaya. Aku, kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari bersama dengan iman katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku punya Tuhan. Aku dengan iman Bapak Ibu semua, apapun keadaan dan kondisi kita pagi ini, kita tetap punya Tuhan, punya pengharapan. Satu yang dibutuhkan, percaya, kebajikan dan kemurahan itu yang menyertai kita. Kebajikan dan kemurahan itu yang terus berserta dengan kita. Gada dan tongkat itulah perlindungan kita. Gada dan tongkat itulah yang beserta dengan kita. Kita punya Tuhan. Bersama katakan, aku masih punya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau beserta dengan kami malam saat ini Tuhan. Engkau terus menjaga kami, Engkau terus melindungi kami Tuhan. Berapa banyak dosa dan kesalahan kami, Engkau yang menyempurnakan kami, Engkau yang memulihkan kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan.
Mari bersama katakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku. Damai dan penyertaan-Mu penuhi. Dengan iman katakan, ku terima kuasa, ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuatnya berhasil. Mari angkat tanganmu, sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun. Yes God, damai dan penyertaan-Mu Tuhan, penuhiku. Kekuatan dan kuasa, perlindungan dan penyertaan yang akan terus menyertai kita. Apapun yang kita sentuh, apapun yang kita kerjakan berhasil. Karena Dia adalah gembala kita. Dia akan terus memimpin kita menuju kepada tempat yang tenang, air yang tenang, rumput yang hijau. Gada dan tongkat beserta dengan kita. Kebajikan dan kemurahan terus menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.